Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Saiful Anam dan Ibu Ilyas Nampira. Dilanjutkan dengan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Solihan MA. Amma ba'du, faya ayyuhal arusyain alaikuma bitaqwallahi wa ta'atih linaidis salamata fid dunya wal akhirah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan cinta sebagai salah satu tanda kekuasaannya dan menjadikan pernikahan sebagai jalan menuju ridhanya serta rahmat dari sekian banyak rahmatnya, penenang jiwa bagi hamba-hambanya yang beriman. Dialah zat yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sebagaimana yang difirmankannya dalam Al-Quran, melainkan momen sakral di mana dua orang akan menerima satu tanggung jawab besar dari Allah, yakni menjalani cinta sebagai amanah. Akad nikah itu di dalam ajaran Islam merupakan perjanjian yang kuat dan agung. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an sebagai mitsaqan ghalidha. Disebut demikian oleh karena akad nikah itu akan mengikatkan dan menyatukan ananda berdua secara lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga perkawinan, suatu ikatan antar manusia yang paling kuat dan paling mendasar di samping ikatan atas dasar aliran darah seperti antara orang tua atau luhur dengan anak atau keturunannya. Dengan menikah, seorang wanita telah bersedia untuk hidup bersama dengan seorang pria yang bukan keluarganya, meninggalkan keluarga yang merawat, mengasihi dan membesarkannya, menggantinya semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama, menyatu dan membuka kerahasiaannya yang paling dalam kepada seorang pria yang menjadi suaminya. Ananda Tasya Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Kita sering salah di dalam memahami cinta. Kita mengira cinta itu hak milik. Kita mengira kita boleh menuntut apa saja dari pasangan karena merasa sudah sah. Padahal cinta itu adalah titipan, bukan kepemilikan. Allah mempertemukan dua insan dalam cinta bukan agar mereka saling menguasai, bukan pula agar mereka saling memenuhi ego. Allah mempertemukan dua insan dalam cinta agar mereka saling menjaga, saling mengingatkan dan saling memperindah hidup dalam kebaikan. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kuasanya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Mawaddah adalah cinta yang menghangatkan, sedangkan rahmat adalah kasih yang memaafkan dan memelihara. Oleh karena itu, cinta suami istri bukanlah cinta yang membakar dan menghanguskan, tetapi cinta yang mengayomi dan menumbuhkan. Ananda Tasya Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Pernikahan itu bukan akhir dari pencarian, tetapi awal dari pengembaraan yang lebih besar. Ia adalah sekolah kehidupan, tempat kita belajar kesabaran, kejujuran, pengorbanan, dan yang paling penting, belajar tentang ketulusan. Pernikahan adalah arena
di mana nilai-nilai Islam diuji dalam praktek harian. Apakah kita bisa menahan lidah ketika marah? Apakah kita bisa memilih diam ketika ingin menang sendiri? Apakah kita bisa memberi bahkan ketika tak diminta sekalipun? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Betapa jelas tergambar dari hadis Nabi tadi itu, bahwa kebaikan seorang itu diukur dari bagaimana seseorang memperlakukan pasangan hidupnya yang menyaksikan dirinya setiap hari dalam keadaan marah, lelah, kecewa maupun bahagia. An-Natasha Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Ketika dua orang saling menikah, mereka menyerahkan bagian paling dalam dari dirinya, hatinya, pikirannya, harapannya, bahkan ketakutannya. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada kepercayaan. Itulah yang disebut amanah. Cinta bisa tumbuh dan bisa berkurang, tetapi kepercayaan, amanah itu harus dijaga, karena ia adalah jantung dari seluruh hubungan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam konteks pernikahan, amanah itu adalah kepercayaan pasanganmu. Jangan sekali-kali mengkhianatinya, baik secara fisik, emosi maupun spiritual. An-Natasha Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Satu kesalahan umum dalam pernikahan adalah keinginan untuk mengubah pasangan menjadi seperti saya. Kita merasa benar dan pasangan harus menyesuaikan. Padahal pernikahan bukan soal melebur, tetapi tentang tumbuh bersama. Ibarat dua pohon yang tumbuh berdekatan, akar mereka bisa saling berjalin, tetapi batang mereka tetap berdiri masing-masing. Demikianlah rumah tangga tidak harus sama dalam segala hal, tetapi selaras dalam arah dan nilai. Perbedaan bukan halangan, justru itulah sumber hikmah dan kebijaksanaan serta kedewasaan. Allah menciptakan manusia dalam fitrah dan karakternya masing-masing. Maka tugas kita adalah membimbing, bukan membentuk ulang. An-Natasha Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Dalam filsafat Islam, manusia disebut sebagai nafas, jiwa yang terus bergerak antara dorongan dan kesadaran. Rumah tangga adalah tempat di mana nafas diuji dan ditempa. Tempat di mana kalian bukan hanya hidup bersama, tetapi tumbuh bersama menjadi hamba yang lebih tunduk, lebih lembut, dan lebih mengenal Allah. Pernikahan mengajarkan bahwa menahan kata bisa lebih berat daripada berkata. Memaafkan bisa lebih sulit daripada menyalahkan. Dan tetap mencintai meski terluka adalah laku tertinggi dalam cinta. Pasanganmu bukan sainganmu dan bukan pula beban hidupnya, bukan pula beban hidupmu. Ia adalah pantulan dirimu sendiri yang sedang mengajari bagaimana menjadi lebih sabar, lebih bersyukur, lebih dewasa dalam menyikapi dunia. Jangan menuntut pasangan menjadi sempurna, tetapi tuntutlah dirimu sendiri untuk menjadi lebih pengasih. An-Natasha Salsabila dan Muhammad Syafi'i, calon pengantin yang berbahagia. Hari ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Ada hari-hari bahagia, ada hari-hari biasa, dan mungkin juga ada hari-hari penuh ujian. Jika kalian menjadikan pernikahan ini sebagai amanah, maka setiap tantangan akan menjadi ladang pahala. Setiap pertengkaran akan menjadi pintu kedewasaan. Setiap air mata akan menjadi pupuk cinta. Oleh karena itu, jagalah niat kalian bahwa kalian menikah bukan karena saling butuh saja, tetapi karena ingin saling menjadi jalan menuju
Allah Subhanahu wa taala. Kami, orang tua kalian dan semua yang hadir di tempat ini yakin bahwa kalian telah melakukan pilihan dengan tepat dalam pernikahan ini, dan kami yakin pula bahwa kalian telah bertekad untuk melaksanakan pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya seperti yang telah diuraikan di atas. Karena itu kami semua mendoakan untuk kalian. Semoga Allah berkenan memberikan berkahnya dalam pernikahan ini dan rumah tangga kalian nanti. Kami juga mendoakan semoga pernikahan ini menjadi ladang amal saleh untuk kalian, sumber pahala yang terus mengalir bahkan setelah tubuh ini kembali ke tanah. Karena dalam cinta yang ikhlas, dalam rumah tangga yang dipenuhi rahmat, surga bisa dimulai sejak di dunia ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimat wal mu'minat wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.